Hello Fortis, so welcome back to Time Fortis channel. So how are you guys? It was good? Ya yeah, pasti good Pasti lah. good dong. Jadi Pei, kali ini kita mau ngapain Pei? Jadi hari ini kita mau bahas tentang sinematografi. So you wanna party, so you wanna dance. You better know someone that knows someone of our friends. You wanna get higher, shake that thing. Spin it round around and round around like that. I feel a twist in my hips, kiss on my lips, ice on my wrist, cause I'm hot and I'm dancing. Cut that romancing, cancel your plans and girls hide your mans, cause I'm hot and I'm dancing. Dan tadi cuplikan yang kalian lihat itu adalah contoh dari sinematografi. Keren kan? Keren kan? Ya. Kok kita bahas sinematografi sih? Oke, jadi sebelum kita lanjut, jadi teman-teman udah lihat video sebelumnya. Jadi siapa sih host kita ini sebenarnya? Jadi backgroundnya itu yaitu dia ada pengalaman di sinematografi dan juga ada pengetahuan sedikit tentang sinematografi. So makanya kita mau uluk-uluk sedikit tentang sinematografi dari host utama kita ini. Oke? Jadi untuk BP, untuk sinematografi itu seperti yang video yang kita lihat tadi kan, mungkin beberapa orang berpikir kalau misalnya sinematografi itu harus punya, ya memang haruslah kalau misalnya untuk mungkin kamera atau apa. Tapi kan kalau misalnya untuk orang-orang yang punya HP yang speknya tidak terlalu tinggi, kadang overthinking untuk buat konten dan poin-poin utama di dalam konten ini untuk membuat sinematografi itu sebenarnya gimana? Sebenarnya saya bahas dulu tentang sinematografi ya. Jadi sinematografi itu adalah sebuah seni pembuatan video yang dimana itu adalah penilaian dari semua kamera movement atau objek yang diambil. Pokoknya semua itu bisa disatukan menjadi sebuah sinema yang dimana itu bisa menjadi satu video yang seperti film. Untuk pengalaman sebenarnya saya juga nggak terlalu jago tentang sinematografi, tapi ada banyak hal yang saya bisa jelaskan tentang sinematografi itu. Nah, contohnya poin-poin yang harus didapatkan tentang sinematografi atau mau proses pembuatan sinematografi itu, pertama poin yang harus diambil adalah yang terpenting kamera. Tapi nggak harus kamera yang benar-benar bagus gitu. Jadi yang penting pengambilannya yang bagus, contohnya. Jadi nggak harus spek yang tinggi atau kamera yang bagus, yang penting proses pengambilannya itu bagus. Nah, itu poin pertama. Yang kedua itu tentang topik yang bakal diambil. Contohnya kita tadi kan sudah shoot tentang cafe, yang dimana ada beberapa objek yang kita ambil, termasuk kopi, kebab, dan lainnya itu harus di fokusin gitu, atau harus dibikin jadi gimana sih biar dia bisa jadi sebuah film gitu atau untuk ketiga itu adalah kamera movement. Kamera movement itu yang dimana cara pengambilan kameranya atau misalkan pergerakan dari kamera itu ya tidak boleh sembarangan rekam gitu. Contohnya kalau misalkan kita sembarangan rekam kan pasti kayak story lah jadinya kan kayak cuman segitu-segitu. Nah, kalau kita misalkan contohnya tadi kita lihat ada bikin kopi gitu, kita harus rekam cara gimana sih dia sampai bisa objeknya itu orang-orang pada nonton fokus ke kopi gitu. Nah, itu poin-poin utama sih untuk buat sinematografi. Jadi ada 3 poin, kamera, jadi speknya nggak harus juga yang tinggi, tapi setidaknya lumayan. Kemudian tadi poin-poin objeknya ya kan? Poin objeknya. Yang ketiga topik dari kamera movement. Kemudian kan kalau misalnya bikin apa begitu sinema, biasa kan orang kadang mungkin mikir kalau misalnya susah atau misalnya objek apa yang mau diambil. Kalau dari PP ada saran nggak kalau misalnya yang bagi yang mungkin sama-sama pemula, sama-sama belajar, tapi kalau dari PP gimana sih? Biasanya lebih mudah, mendingan take video ini aja, nggak usah terlalu ribet buat videonya. Nah, sebenarnya ada beberapa macam gitu ya untuk pembuatan. Sebenarnya kan sinematografi ini adalah seni ya, yang dimana untuk pengambilan videonya atau gambarnya itu luas. Nah, jadi apapun yang kalian rekam atau kalian contohnya ada sesuatu yang menarik perhatian, yang unik lah, yang unik, bisa dong di tag. Nanti itu akan diproses di editing untuk menjadi suatu film. Itu sih kalau misalkan tentang. Jadi editing juga termasuk poin penting ya? Iya, penting banget. Jadi selain daripada itu, editing juga termasuk poin penting. Nanti teman-teman, itu kan ada beberapa hal. Ternyata kita tidak perlu maksudnya untuk memikirkan kalau misalnya
sinematografi itu harus bagus atau gimana, tapi lihat saja kalau misalnya hal menarik di samping teman-teman, kemudian menurut teman-teman itu unik, ya itu bisa juga dijadikan objek untuk sinematografi. Nah, kemudian untuk editing, mungkin teman-teman bisa belajar di YouTube ya, Pak? Di YouTube, ya di YouTube juga ada banyak sih yang kasih tutorial tentang editing. Nah, jadi kan kita tadi sudah bahas kalau misalnya tentang sinematografi, pembahasan gimana. Nah, sekarang kita mau tanya sama Pepe tentang pengalamannya di sinematografi itu gimana? Pengalaman ya? Ya, Kalau pengalaman sih sebelumnya saya tuh asisten kamera. oh asisten kamera, Iya, Red Digital Cinema. kameramen. Di belakang kameramen. Ya, jadi yang suka kalibrasi kamera atau apa untuk pengambilan gambar juga ya termasuk lah. Oke, Terus ada lagi saya juga kan punya YouTube. ya. Punya YouTube yang dimana ada beberapa di channel kedua itu ada beberapa sinematik yang dibikin di sekolah gitu. Jadi waktu di sekolah suka banget gitu untuk shoot pakai HP aja Oh, sih. jadi dari udah sekolah ini udah biasa rekam. Iya, Oke. udah sering ngambil. Hobinya udah di situ. Iya, betul. Jadi tadi nama YouTube-nya apa, Pe? Nama YouTube-nya ya nama saya yaitu Pepe Hong. Pepe Hong. Nanti kalau misalkan penasaran langsung dicek aja. Nah, jadi itu dia pengalaman dari Pepe. Mungkin Pepe juga sudah pernah ternyata ikut di syuting film, tapi walaupun dia sebagai asisten kameramen, tapi itu pengalaman yang cukup menurut saya untuk kalau misalnya berbagi dengan teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru mulai, oke? Bukan hanya itu, jadi tadi kita sudah bahas tentang penjelasan tentang sinematografi dan juga pengalaman dari Steve tentang sinematografi. Ada beberapa hal yang teman-teman bisa dapat dari situ. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu atau misalnya minat untuk sinematografi, Time for Dentist punya challenge buat kalian, oke? Iya. Jadi tuh kita punya challenge. Ya. Yang gimana challenge-nya? Dijelaskan. Jadi challenge-nya itu teman-teman buat sinematografi singkat tentang Time for Dentist. Jadi durasinya itu 1 menit. Untuk spot-spotnya itu ambil di tempat ini di Time for Dentist. Kemudian jangan lupa take 5 teman dari teman-teman kalian. Kemudian waktunya itu 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu teman-teman bisa kirimkan videonya itu di Time for Dentist channel. Nanti kami akan upload. Kemudian teman-teman bisa ajak teman-teman kalian komen sebanyak mungkin dan like sebanyak mungkin. Bagi pemenang yang mendapatkan like terbanyak dan komen terbanyak akan dapatkan Uang tunai. Iya, uang tunai Sebesar 250.000. Dan untuk uploadnya nanti jangan lupa pakai hashtag Cinema for Time for Dentist dan juga challenge Time for Dentist, oke? Iya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut, nanti kami tuliskan di caption itu Yap. challenge-nya dan juga hadiahnya, oke? Jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk channel berikut. Nanti teman-teman bisa request kalau misalnya ide apa yang akan kami bawakan, Ya, nanti kami betul. bawakan di sini. Dan juga kami akan undang narasumber lain kalau misalnya teman-teman request. Jadi misalnya ada kenalan atau apapun itu yang memiliki talent, kami bisa undang di sini untuk bisa mengedukasi teman-teman kami yang lain juga. Oke? Jadi itu dia pembahasan dari Time for Dentist channel kali ini. Sekian. Jangan lupa nonton Time for Dentist channel terus di Instagram atau di Reels kalian tepatnya. Jadi hanya segitu untuk hari ini. Oke? Time for Dentist. We love imagination.